Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Menteri UMKM, Gubernur Jambi dan perwakilan dari Bupati. Ini Pak Gubernur Jambi, Wakil Gubernur, Kepala SKK Migas, kemudian Menteri Pertamina, Pak Simon, dan teman-teman yang lain. Kami baru selesai rapat untuk membahas tindak lanjut dan persiapan implementasi sumur-sumur masyarakat yang sudah kita inventarisir untuk segera dijalankan agar mereka mempunyai legalitas. Saya sampaikan bahwa pertama, program ini adalah merupakan program pro rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Selama ini kita menganggap bahwa urusan-urusan pengelolaan minyak ini hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing. Sementara pasal 33 itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah, dalam rangka itu selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur ini. Tapi mereka tidak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan permen ini semuanya sudah bisa kita lakukan. Cara kerjanya adalah Dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisir polanya dari bawah, dari Bupati Wali Kota ke Gubernur. Sudah menginventarisir kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD. Dengan memperhatikan pengelolaannya, keselamatan, baik keselamatan kerja maupun dalam aspek lingkungan. Tadi kita sudah rapat juga dengan Menteri LH, ini tidak oleh sekjennya, akan diberikan guidance secara baik dan Pertamina sebagai K3S untuk juga memberikan pendampingan dalam rangka implementasi agar jaminan keselamatan kerja bisa dijaga dan lingkungan terjaga. Dalam implementasinya, seluruh hasil sumur-sumur rakyat dari hasil itu dibeli oleh Pertamina atau K3S lain yang punya refinery dengan harga kurang lebih 80% dari ICP. Ini tujuannya apa? Agar rakyat diberikan kepastian untuk siapa yang membeli dan berapa harganya. Dan ini perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena langsung dibayar di daerah, dan perputaran ekonominya dan penciptaan lapangan pekerjaan pun terjadi. Bapak Ibu semua, ini adalah terobosan dari Bapak Presiden yang memerintahkan kepada saya. Dalam hitungan kami, saya tidak tahu kalau pasca reformasi itu belum pernah ada kebijakan ini. Dulu sudah ada, Pak Gubernur sudah ada. Baru pertama kali ini, menurut saya kan jadi Menteri SDM baru 1 tahun. Menurut Dirjen dan Gubernur-Gubernur ini, belum pernah itu terjadi. Dan ini adalah program pro rakyat. Kita ingin rakyat juga bisa memanfaatkan, mengoptimalkan usaha-usaha yang selama ini sudah ada di daerah masing-masing. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Saya juga sampaikan bahwa pikiran ini datang juga dari Menteri UMKM untuk meminta agar UMKM itu dilibatkan. Dan saya senang karena beliau memikirkan tentang UMKM itu jangan hanya urus sembako, urus kerupuk gitu ya. Ya sekali-sekali UMKM urus minyak, karena Menteri UMKM ini latar belakangnya memang kerja di migas. Jadi ini namanya UMKM modern. Saya pikir sebagai pengantar dari saya persilakan ada pertanyaan kepada siapa saja, pasti akan menjawab secara lugas oleh tim kami ini. Silakan. Berarti ini boleh ditegaskan diwajibkan ke
Pertamina atau seperti apa Pak, atau di bumi? Nanti KTGS saya tidak ada yang langsung berhubungan dengan operasi atau UMKM untuk bisa merah ya. Selama dia di wilayah kerjanya dan dia punya refinery, nggak ada masalah. Jadi tidak mesti di Pertamina, tapi selama K3S-nya itu punya refinery, karena kan dia harus jual dan kemudian dikelola. Jangan lagi ada isu bahwa ini satu pintu di Pertamina, ya. Soalnya kan sekarang saya takut sekali, tangan saya aja bisa jadi viral kan soalnya, apalagi omongan gitu. Jadi udah kontrak Pertamina dan UMKM bisa jalan langsung Pak ya sekarang ya? Langsung bisa jalan. Jadi dari sini karena UMKM-nya pun, kooperasinya pun, kemudian BUMN-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh kooperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya. Ada kooperasi atau UMKM yang mengajukan diri mengelola sekolahnya existing. Terus kriterianya apa aja sih kalau UMKM yang bisa mengelola? Karena itu kan pada modal gede ya, mengelola gitu. Terus soal kehadiran Pak Gubernur Jambi di sini Pak, apakah karena potensi seluruh rakyat di Jambi itu besar, atau karena memang sudah ada praktisnya di Jambi makanya diundang? Nanti ditambahkan ya oleh Pak Gubernur sama Pak Maman. Yang pertama adalah, sekali lagi saya ulangi, koperasi UMKM BUMD itu direkomendasikan oleh kepala daerah, bupati, gubernur. Jadi kalau ditanya sudah ada. Bahkan diajukan bukan satu atau dua, beberapa. Tetapi dalam aturan lain kan ada, nanti kita verifikasi yang memenuhi syarat. Yang kedua, menyangkut dengan kemampuan, saya percaya gubernur sama bupati tidak mungkin merekomendasikan sesuatu yang tidak mampu. Yang tahu daerah adalah kepala daerah. Jangan saya menteri merasa so tahu tentang daerah, sekalipun kadang-kadang tahu juga. Tapi kita tidak boleh merasa so tahu gitu. Karena itu butuh kolaborasi antara kerjasama kepala daerah dengan kementerian. Apalagi yang tadi? Jadi saya belum jelaskan tadi ya, mohon maaf. Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada 6, Sumsel, Jambi, Aceh, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan. Dan yang paling banyak itu Sumsel. Sumsel tadi dalam wagubnya ada, tapi langsung pulang. Karena kalau semua saya taruh mesin bupati sama gubernur kan, waduh kasihan kan, mereka banyak kerjaan. Jadi diwakili oleh Pak Gubernur Jambi. Partainya beda kok. Saya jangan bilang bahwa ini dari ini. Saya Golkar, beliau ya nggak tahu partai apa, PAN kelihatannya. Tapi kerja setengah-setengah warna-warna kuning juga. Silakan Pak Maman sebelum kita gubernur menambahkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan satu hal bahwa saya ingin meluruskan bahwa UMKM ini bukan mikro ya, tapi usaha menengah. Jadi saya meluruskan karena ada persepsi di mata publik seakan-akan kalau UMKM itu identik semuanya tuh hanya mikro. Mikro tuh ya rata-rata pedagang kaki lima ataupun yang omsetnya di bawah 1 miliar. Nah, yang diberikan kesempatan ini adalah usaha menengah. Nah, usaha menengah ini pun berdasarkan usulan rekomendasi dari daerah. Tentunya syarat dan prasyarat ini berbeda dengan yang tambang. Kalau yang migas ini sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM untuk yang awalnya ilegal mau kita legalisasi agar pemerintah juga bisa mengutip kemanfaatan dan saling simbiosis mutualisme antara pihak yang ada di daerah dan pemerintah supaya nggak ada lagi kucing-kucingan begitu ya Pak Menteri SDM ya. Itu satu. Lalu yang kedua dari sisi usaha menengahnya tentunya kriteria sudah disiapkan oleh Kementerian SDM. Kami dari Kementerian UMKM
hanya mengikuti dan mendorong pembinaan serta pendampingan. Jadi semua bolanya nanti selain dari daerah juga dari Kementerian SDM. Kami hanya dari sisi pendampingan dan memastikan bahwa ada keterlibatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap ekonomi di daerah. Saya pikir itu, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Kementerian SDM yang sudah serius mau berpihak kepada kepentingan usaha kecil dan menengah di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, bagi kami di daerah, Kepmen 14 ini adalah malaikat yang memberikan peluang potensi bagi daerah kami. Ya, selama ini jujur saya katakan bahwa sangat banyak sekali masalah yang muncul akibat sumur-sumur ini. Dari mulai kebakaran, kemudian dia limbahnya yang beracun membahayakan juga masyarakat dan sebagainya. Maka sudah banyak korban di daerah selama ini. Saya pernah itu Pak Menteri yang lama itu memadamkan api 10 hari Mbak di lapangan. Ya biaya yang besar. Di bawahnya ada gas lagi. Nah resikonya besar sekali. Nah maka dengan Kepmen 16 ini daerah punya potensi mengatur sumur-sumurnya dengan secara izin dan punya legalitas. Nah yang kedua, saya terima kasih banyak Bapak Presiden melalui Pak Menteri SDM atas kebijakan ini, dan tinggal nanti kami di daerah bagaimana menatanya dan baik, mengawasinya dengan baik sehingga nanti tidak ada muncul lagi sumur-sumur baru nanti. Nah, artinya jumlahnya sudah ada dari Pak Menteri, sudah tetapkan tadi jumlahnya berapa, kita awasi lagi jumlahnya nanti. Kalau misalnya ada abal-abal kita blacklist. Ya, yang pasti yang akan muncul adalah yang benar dan ada, pelakunya ada, izinnya nanti ada, ya. Nah itu yang kedua. Nah saya juga hadir di sini Mbak selaku Gubernur dan juga Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas Mbak. Jadi kami dua jadi lengkap lah nanti melapor. Karena juga pengguna oleh Pak Menteri soalnya. Terima kasih Mbak. Oke. Data 45.000 sumur atau tambahan produksi yang bisa diambil dari itu, dan apakah kita bisa ada produksi? Ya itu nanti kita hitung ya. Yang penting saya selesaikan dulu, menata dulu. Saya pikir rakyat dulu lah, lifting soal lain. Saya ingin rakyat jangan lagi dikejar-kejar. Saya ingin rakyat kerja dengan tenang, pendapatannya bagus, ekonomi daerah bisa jalan. Persoalan hasil itu soal lain ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Pak Simon ada yang mau ditambahkan Pak Simon? Hah? Coba Pak Simon ya, Pak Simon. Ya. Tebal-tebal pun boleh, tebal-tebal. Baik Pak Menteri, jadi tadi kami di dalam sudah menyampaikan komitmen Pertamina juga untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya harapan-harapan tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan daerah, termasuk nanti mungkin ada solusi agar pembayarannya lebih cepat, dan untuk harga juga kita menyampaikan sudah sesuai ketentuan yaitu 80% dari ICT seperti yang disampaikan Pak Menteri, dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi. Jadi itu tentunya kita semua tim sudah tadi kolaborasi sangat baik dari kepolisian, kejaksaan, TNI, semua pihak, kementerian, lembaga sangat mendukung kolaborasi ini. Dengan demikian kami akan berikan yang terbaik karena tentunya yang mendapat manfaat adalah masyarakat dan negara. Terima kasih. Baik, makasih ya. Teman-teman di sini juga ada dari Panglima TNI, ASOT, dari Kapolri, dari Kejaksaan, dari Jam Intel. Jadi kita kompak lah, kita selesaikan dari BIN, ya Deputi tadi ada semua ya. Makasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.